Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Bapak Ibu rahimahumullah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia sehingga kita masih bisa menjalankan aktivitas kehidupan dunia ini, dan pada pagi ini kita sudah bisa menjalankan rukun-rukun yaitu salat wajib berjamaah. Semoga apa yang kita lakukan menjadi amal soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan kepada para pengikut setia beliau sampai akhir zaman. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu rahimahumullah, surat yang saya bacakan tadi adalah surat Al-Ma'un ayat ke-4 dan ke-5, yang artinya, maka kecelakaanlah bagi orang yang sholat, yaitu orang-orang yang melalaikan sholatnya. Bapak-bapak, ibu rahimahumullah, sholat adalah hal perkara yang penting, karena sholat adalah merupakan kewajiban yang paling wajib, karena merupakan rukun Islam yang kedua setelah rukun Islam yang pertama yaitu syahadatain, yaitu kesaksian kita kepada Allah dan kepada Rasul. Sehingga sholat merupakan tiang agama. Sehingga kita pernah mungkin mengetahui bahwa suatu bangunan yang tinggi kalau tidak mempunyai tiang akan runtuh roboh dengan seketika, dengan goncangan sedikit pun. Begitu juga dengan sholat. Seorang muslim yang tidak sholat, maka dia berarti akan menunjukkan keislamannya sendiri, di mana mereka rapuh terhadap fondasi Islam itu sendiri. Bapak ibu rahimahullah, Nabi pernah bersabda melalui hadis Imam Ahmad bahwanya yang membedakan antara seorang kafir dan muslim adalah sholat. Siapa yang meninggalkan sholat, dia bisa akan terjerumus kepada kekafiran. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimahumullah, di dalam hadis Nabi tersebut menyampaikan bahwasanya kekafiran adalah kunci daripada masuk neraka. Artinya seorang yang tidak melakukan sholat akan bisa dihukum dengan kafir. Sehingga apapun yang kita lakukan di dunia ini, amal kebaikan, tetapi kita tidak sholat, itu tidak akan diperhitungkan oleh Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan bahwasanya sholat adalah amal yang pertama yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau amal sholat kita baik, maka amal-amal lainnya akan mengikutinya. Sehingga kunci pertama dalam beragama Islam ini adalah setelah syahadatain adalah sholat. Sholat adalah merupakan sesuatu yang wajib dan kewajiban yang paling utama sekali. Ibnu Qayyim menyampaikan bahwa seorang yang sholat itu ada beberapa kualitas tingkatannya. Yang pertama, mu'aqab, artinya disiksa, di mana di sini orang itu melakukan sholat tapi tidak memperhatikan rukun-rukunnya, wudu-wudunya, hanya mereka formalitas saja. Artinya kalau kita bahasakan hanya malah hutang, di mana sholat mereka tidak memperhatikan rukun sholat sah sholat, kemudian tidak memperbaiki dengan sempurna. Kemudian yang kedua, muhasab. Di sini artinya Allah telah memperhitungkan atau menghisab sholat orang, di mana mereka telah memperhatikan rukun sholat, telah memperhatikan wudhu mereka dan rukun salat mereka, tetapi masih kurang memperhatikan kekusukan. Artinya ini lebih baik daripada sholat orang yang pertama. Kemudian yang ketiga, mukaffaratun. Di sini artinya mengampuni dosa dan kesalahannya. Di sini orang yang sholat kalau mampu menjaga sholatnya dan kekusukannya, semana mungkin kita pernah mendengar dari surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 2. Qad aflaha al-mu'minun allazina hum fi
salihim sahun. Sungguh beruntunglah orang mukmin, yaitu orang-orang yang menjaga kekhusyukan sholatnya. Kemudian yang keempat adalah mutsabun, artinya dipelihara sama dengan yang kepada Nabi yang keempat, yang ketiga tadi. Tapi di sini orang yang sholat hanyut dan tenggelam dalam sholatnya dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini mereka sholat mereka sudah menyampai tingkat orang-orang yang sangat soleh. Yang kelima, mengharap birabi, hanya hatinya tertuju langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa dilihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau disebut dengan ihsan. Di sini mereka orang-orang yang mencapai tingkatan ini adalah orang yang telah mencapai ma'rifat, artinya orang-orang yang sangat soleh, tingkat-tingkat orang yang siddiq, orang yang sangat bertakwa. Kemudian orang yang meninggalkan sholat itu dihukum dengan kafir. Bagaimana dengan orang yang melalaikan sholat? Itu akan dihukum dengan seperti yang saya sampaikan ayat di atas tadi. Mereka celaka. While di sini ada dua tafsir. Yang pertama artinya lembah neraka jahanam yang paling dalam. Kemudian kecelakaan. Jadi orang yang lalai sholat itu adalah orang yang celaka. Celaka dinilai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka hanya sholat tapi tidak memperhatikan apa-apa yang menjadi rukun dan syarat sah sholat. Kemudian orang yang sholat tadi akan dimasukkan ke lembah neraka yang paling dalam di neraka jahanam. Jadi sangat merugilah orang yang sholat, di mana mereka lalai di dalam sholatnya. Ibnu Qayyim menyampaikan ciri-ciri orang yang lalai dalam sholat. Yang pertama, malas ketika mengerjakan. Artinya mereka sholat menunda-nunda, tidak mau melakukan sholat. Mereka mengaku beragama Islam, tetapi mereka malas mengerjakannya. Ini adalah tingkatan yang paling buruk. Kemudian ada orang yang sholat hanya ingin dilihat oleh orang lain atau dia, di mana mereka sholat akan seolah-olah khusyuk, tetapi sebenarnya mereka hanya melihat orang-orang di sekelilingnya, memperhatikan bahwa dia adalah orang yang soleh, orang yang taat beragama, padahal di dalam hatinya mereka hanya formalitas saja. Kemudian yang ketiga, menunda-nunda waktu sholat. Artinya di sini orang juga sholat, mereka mengerjakan sholat, tetapi mereka menunda. Sebentar lagi ada waktu lagi, ada pekerjaan, tetapi mereka ketika azan sholat, azan dikumandangkan untuk sholat, mereka hanya menyampaikan masih banyak waktu, masih ada waktu untuk mengerjakannya. Kan kita masih bisa melakukan pada waktu akhir-akhir waktu. Kemudian yang keempat, orang yang cepat gerakan sholatnya, di mana di sini mereka tidak memperhatikan tumaninah. Mereka hanya gerakan seperti ayam mematok makanan, sehingga sholat orang tersebut tidak sempurna, rukuk, sujud tidak sempurna, hanya melakukan gerakan-gerakan yang tidak ada artinya. Artinya gerakan-gerakan yang hanya formalitas, tidak memperhatikan tumaninah, tidak memperhatikan apa-apa yang menjadi syarat-syarat dan diterimanya sholat. Kemudian yang keempat, sedikit dengan Allah. Di sini artinya setelah mereka melakukan takbir, pikirannya kemana-mana. Pikirannya mungkin tidak di dalam masjid, mungkin sudah sampai ke luar negeri, atau mungkin sudah sampai di pekerjaan-pekerjaan yang mungkin tertunda sebelum sholat. Mereka hanya sholat, tetapi pikirannya tidak sholat. Pikirannya melayang-layang kemana. Mudah-mudahan kita terhindar dari sini. Kita berusaha untuk semaksimal mungkin khusyuk sholat itu tersebut. Semana pernah disampaikan oleh Ustaz, bahwasanya gimana caranya sholat kita khusyuk. Kita harus mengetahui arti dari bacaan sholat kita. Kita berusaha terus untuk lari, jangan sampai mengikuti godaan setan. Karena apapun yang menjadi godaan setan akan menjerumus kita kepada sholat yang kita tidak sempurna. Jadi mungkin saya sampaikan bahwasanya kita harus mengetahui arti sholat, mulai dari takbir, al-fatihah, kemudian bacaan ruku, bacaan i'tidal, bacaan sujud, bacaan dulu di antara dua rukun, bacaan tahiyat. Kita tahu artinya. Di sini kita akan bisa tidak lari daripada sholat tersebut. Kita akan fokus kepada sholat tersebut, dan kita juga akan
meresap arti daripada sholat tersebut, sehingga kita di mana kita bisa mengaplikasinya di luar sholat, sehingga sholat itu bisa mencegah kita perbuatan keji dan mungkar. Yang keenam, meninggalkan sholat berjamaah. Banyak orang yang mungkin punya waktu, punya kesempatan duduk di tempat-tempat mendengar azan, tetapi mereka sholat juga. Mereka sholat bukan yang pergi ke masjid, tapi sholat di rumah. Mereka hanya mementingkan diri sendiri. Mereka tidak mementingkan sosial, artinya mereka tidak berhubungan dengan manusia. Sehingga di sini sholat berjamaah adalah sholat yang sangat penting, mendidik kita untuk bermasyarakat, mendidik kita untuk mengetahui apa permasalahan yang ada di dalam masyarakat. Inilah yang terpenting bagi kita, bahwa yang sholat yang suruh Allah Subhanahu wa Ta'ala berjamaah adalah agar guna kita bisa berkomunikasi, bisa bersilaturahmi dengan saudara-saudara kita yang muslim, bisa kita mengetahui apa kendala atau kesusahan dari saudara kita yang mungkin bisa kita bantu. Itulah fungsi daripada sholat berjamaah. Oleh sebab itu, bapak-bapak, ibu-ibu rahimahumullah, kita harusnya memperhatikan apa-apa yang telah saya sampaikan tadi, sehingga kita tidak lalai dalam sholat. Kita tidak akan dimasukkan oleh Allah ke neraka jahanam, lembah jahanam yang paling dalam, dan kita juga tidak sholat sia-sia. Selama kita sholat, zahirnya kita sholat, tetapi akhirnya kita masuk neraka. Inilah yang penyesalan yang paling sangat kita tidak inginkan, di mana kita capek-capek di dunia untuk sholat, tetapi ternyata di akhirat nanti kita akan dimasukkan neraka oleh Allah. Inilah orang yang paling merugi. Oleh sebab itu, sama-sama kita memperbaiki sholat. Saya menyampaikan bapak-bapak, ibu-ibu yang mendengarkan, semoga hal-hal yang demikian menjadi perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.